Dokter bilang kondisi kakek sudah stabil. Dan besok bisa dipindah ke ruang pemulihan. Sus, saya mohon Sus, jangan bawa nenek saya keluar Sus. Saya akan urus biayanya Sus, saya mohon Sus. Jika pernikahan sepupumu itu terlaksana, maka posisi mereka itu akan semakin kuat. Sus, Dan jika kamu belum berstatus sebagai suami, maka warisan akan condong ke sepupu. kasih saya waktu Dan sedikit lagi Sus. Saya perusahaan ikut bergeser, nama ibumu juga akan terancam. Pak Evan, Syaratnya apa? yang menerima warisan harus sudah menikah, sah dan tercatat. Hutang judi dan investasi juga terus berjalan. Dan jika kakekmu tahu dari mana sumbernya, maka posisi ibumu akan habis. Ya ampun Arli, kamu kenapa? Dokter minta uang 180 juta. Gue tuh udah jual semua barang berharga gue, tapi belum cukup, Sel. Kalau uang segitu mah mendingan gue beli tas. Sel, gue pinjam deh. Gue janji gue akan ganti. Buat cicil ya. Kalau kamu butuh uang cepat, aku ada solusinya. Tunggu sebentar. Apa ini? Agensi perkawinan kontrak. Kamu bisa menikah berapa bulan saja. Dan ini uangnya banyak banget. Gimana? Sel, gue bukan cewek kayak gitu, Sel. Hei, kamu bilang kamu butuh kan? Pilihan cuma ada dua. Harga dirimu atau nyawa orang yang kamu sayang. Gimana? Silakan kalau kamu mau. Gue pikir lo temen gue, Sel. Kalau kamu mau, silakan. Tapi kalau nggak mau, ya sudah. Permisi sayang. Kakek maunya hadir di pernikahan sepupu kamu. Jika itu sampai berjalan, maka keluarga dari pihak sana yang akan dapat momentum. 3 hari. Ya. Kalau kamu baru punya istri sampai hari itu, maka kamu bukan kandidat utama lagi. Permisi. Lagi ada masalah. Iya, nenek saya mau dioperasi, Pak. Dokter minta keputusan cepat. Butuh biaya. Saya bisa bantu kamu. Maksud Bapak? Saya akan selesaikan semua masalah kamu. Tapi kamu harus selesaikan semua masalah saya. Syaratnya? Saya butuh istri. Sampai acara keluarga saya selesai. Dan saya sewa kamu sebagai istri. Silakan kalian berdua tanda tangan. Kalau saya terima, nenek harus dioperasi terlebih dahulu. Itu bisa. Besok kita ketemu. Buat tanda tangan kontrak surat pernikahan. Semua urusan kamu sudah saya selesaikan. Sekarang kamu ikut saya. Oh, ini jadi wanita yang kamu nikahi diam-diam. Halo Tante, saya Arlita. Saya nggak nanya namamu. Saya nanya sama Evan. Kamu pikir Mami buta? Hah? Kamu menikah diam-diam tanpa restu? Lelucon. Kita bahas di dalam ya. Nggak usah. Mami cuma mau tanya satu hal sama kamu. Dari mana dia asalnya? Jangan main comot gitu aja. Mi, dia ini istri saya, Mi. Itu yang harus Mami tahu. Jangan diambil hati. Mami saya emang keras orangnya. Iya Pak, saya ngerti kok. Tapi makasih ya Pak udah nolongin saya. Saya nggak nolongin kamu. Saya cuma ngelakuin apa yang harus saya lakukan. Untuk sementara kamu tidur di sini.
biar mami saya nggak curiga. Ini kamar mandinya. Ya Allah, kalau ini memang dosa, biar aku yang tanggung. Kamu cari tahu siapa perempuan itu. Dari mana asalnya dia. Apa pekerjaannya. Aku nggak yakin kalau Evan menikah karena cinta. Arlita? Kok dia bisa nikah sama mantan tunangan gue? Apa jangan-jangan Evan salah satu anggota dari agensi pernikahan itu? Lalu kenapa dibatalkan pernikahan gue kalau cuma hanya menikah? Evan, kamu pikir Mami bisa diam aja? Lihat kamu menikah diam-diam. Tanpa restu, tanpa penjelasan apa-apa. Aku udah jelasin, Mi. Aku cuma butuh waktu kok. Lagi pula ini semua aku lakukan demi kebaikan keluarga, Mi. Kebaikan? Kamu tahu nggak? Keluarga kita ini jadi bahan omongan. Semua orang nanya, kenapa keluarga pewaris Santoso menikah dengan perempuan yang nggak tahu asal-usulnya? Mami malu, Van. Mami malu karena apa? Karena aku nikah? Atau karena orang-orang mulai tahu kalau perusahaan kita itu akan bangkrut, Mi? Jaga bicaramu. Aku udah jaga, Mi. Kalau aku buka semuanya, kakek nggak cuma cabut kita dari keluarga. Tapi kakek cabut warisan kita juga, Mi. Jadi kamu pikir Mami mau warisan itu? Ini bukan soal mau apa enggaknya, Mi. Mami tahu kan, kakek itu nggak pernah restuin Mami nikah sama papi. Dan sekarang, kalau sampai kakek tahu Mami kalah di meja judi Mami dan investasi bodong Mami itu, habis kita, Mi. Jadi kamu nikah hanya untuk menyelamatkan Mami? Aku nikah itu supaya kakek bisa ngeluarin hak warisan kita lebih cepat, nih. Supaya Mami bisa ngunasin utang-utang Mami sebelum kakek tahu. Aku nggak mau Mami itu dipermalukan lagi, Mi. Kamu pikir Mami itu perlu diselamatin? Mami ini ibu kamu, Evan. Mami bukan anak kecil lagi yang perlu dikasihani. Kalau Mami bener ibuku, udahlah, Mi. Biar aku yang jalanin ini semua, Mi. Biar nama aku yang kotor, Mi. Jangan Mami. Kamu tega yang ngomong kayak gitu? Kadang anak itu harus tega, Mi. Supaya Mami nggak jatuh lebih jauh lagi. Kamu tuh dari mana sih aslinya? Tempat seperti rumah itu ada aturannya. Ada aturan cara menyentuh barang. Ada aturan berdiri. Ada cara bernapas supaya orang itu nyaman. Kamu datang aja seperti orang nyasar. Seperti nggak pernah lihat barang-barang berharga seumur hidup kamu. Maaf Tante, saya belajar kok Tante. Belajar? Kamu pikir jadi istri Evan itu cukup dengan kursus 3 hari? Kamu pikir posisi ini tuh main ambil? Kamu masuk aja dalam keadaan maksa. Jangan pernah lupa, kamu itu bukan bagian dari rumah ini. Saya tahu kok Tante. Saya juga sadar diri Tante. Saya akan selesaikan apa yang perlu saya selesaikan. Tante tenang aja. Udah nggak usah. Suruh pembantu bersihin. Ya Tante. Kamu nggak perlu ngelakuin itu. Saya cuma bantu bersihin doang, Pak. Lagian saya nggak tahu mau ngapain, ya udah. Kalau ibu sampai lihat, yang ada dibilang kamu cari perhatian. Pak, saya tuh nggak cari perhatian ya, Pak. Ya saya cuma nggak mau aja saya terlihat salah di mata siapapun di rumah ini. Selama kamu tahu perjanjian, nggak ada alasan. Ikutin aja. Iya, saya tahu, Pak. Halo?
Ya Tuhan, Selin, kamu kemana aja sih nak? Tante pikir kamu udah gak mau kontak lagi sama Tante sejak pertunangan itu batal. Aku nggak kemana-mana kok, Tan. Aku cuma butuh waktu sendiri aja kok, Tan. Aku dengar-dengar Evan sekarang sudah menikah ya, Tan. Ya, itulah kabar yang sampai sekarang bikin Tante pusing. Evan tiba-tiba datang dengan perempuan yang gak tahu asal-usulnya. Tan, kalau aku boleh bantu, aku akan selesaikan semuanya, Tan. Karena aku masih menganggap keluarga ini keluarga aku juga, Tan. Kamu datang aja, Selin, ke sini. Kalau memang kamu benar-benar serius sama Evan, Tante senang kok kalau Tante ngeliat kamu lagi. Tentu saja, Tante. Saya cari dulu waktu yang tepat ya, Tan. Siap-siap kamu, Arli. Aku akan masuk di pintu terdepan. Selin, kamu makin cantik aja sih sekarang. Tante seneng banget loh kamu bisa datang ke sini. Tante juga makin cantik tau, Tan. Udah lama banget ya, Tan, aku gak datang ke rumah ini lagi. Kamu tahu nggak sih? Sebenarnya Tante tuh masih nggak bisa lupa saat kamu tunangan sama Evan. Aku juga gak nyangka, Tan. Tapi mau gimana lagi, Tan? Namanya juga bukan jodoh. Aku bahagia kok, Tan, kalau Evan sudah menikah. Tapi Evan bahagia kan, Tan? Tiba-tiba aja dia bawa perempuan tanpa keluarga tahu. Bagaimana pernikahan seperti itu bisa tulus? Beneran, Tante? Aku pikir itu cuma gosip aja, Tan. Tapi saya nggak nyangka, Tante, kalau Evan bisa berbuat sejauh itu. Tante pun nggak tahu harus bilang apa. Dia bilang semua demi keluarga. Tapi yang Tante lihat cuma perempuan itu aja yang untung. Sampai nih Mbak, salam sayang buat Mas Eva. Baik, Bu Selin. Ini baru permulaan. Aku hanya ingin diterima sebagai istri, bukan sandiwara. Siapa? Ini dia, rumahnya Nek. Jadi, kita numpang di rumah orang, Lita. Ya, Nek, pelan-pelan ya. Oke. Jadi, Nenek istirahat di sini. Ntar Lita bikinin Nenek bubur. Iya. Kamu sendiri udah makan? Iya, nanti kapan-kapan kita Nenek duluan aja yang makan. Ya, pokoknya Nenek harus sehat. Apa-apaan ini? Tante, maaf Tante. Tante kenalin ini nenek saya, Tante. Nenek saya baru keluar dari rumah sakit. Nenek cuma istirahat sebentar kok, Tan. Di sini? Kamu pikir ini tempat penampungan orang tua? Oh, bukan gitu Tante, maksud saya Tante. Kamu siapa? Saya, neneknya Arlita, Bu. Kami cuma numpang sebentar. Kamu sejak awal sudah repotkan saya ya. Sekarang kamu pergi dari sini sebelum Evan tahu kalian di sini. Tante, jangan kayak gitu Tante. Saya cuma istirahat sebentar kok di sini, Tan. Diam kamu. Kamu datang ke sini tanpa restu, tanpa keluarga yang jelas. Dan sekarang kamu malah bawa orang tua yang gak saya kenal. Bibi! Iya, Nyonya. Kamu sekarang bawa orang ini keluar dari halaman. Tante, saya mohon Tante. Nenek baru keluar dari rumah sakit. Nenek belum bisa jalan jauh, Tan. Kalau begitu kamu juga ikut keluar. Rumah ini bukan tempat orang yang gak tahu diri seperti kalian. Bu, mungkin kasih waktu dulu, Bu. Diam kamu. Kamu mau saya pecat. Keluar kamu dari sini. Tante. Keluar. Lepas, Tante. Keluar. Keluar. Masih keluar. Nenek. Keluar. Keluar. Lepas, Tante. Kamu benci ya sama aku ya? Terus ambil keluar. Keluar dari rumahku.
Nggak apa-apa, nak. Anak kuat. Nggak apa-apa. Nak, kalau mereka nggak mau terima kita, jangan dipaksa. Kita bukan mau diterima, Nek. Kita cuma nggak mau kita diperlakukan kayak sampah. Tapi kadang mereka lupa kalau orang kecil ini juga manusia. Evan, Mami mau bicara sama kamu Bicara tentang apa, Mi? tentang istri pilihanmu. Hari ini dia udah berani-berani bawa orang dari luar. Mami ngerasa nggak dihargain sebagai tuan rumah. Sekarang mereka ada di mana, Mi? Sudah Mami usir mereka semua. Urutan semua di rumah ini memang Mami ngatur. Saya nggak akan ikut campur. Bagus. Mami hanya ingin kamu ingat. Kamu gak usah kasih satu langkah. Orang kayak dia, kalau dikasih satu langkah, pasti akan minta 10 langkah. Saya paham, Mi.